Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Kayak Pak, Baik. semua sehat. Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Hadir semuanya Nanda. Hadir Pak. Ini sepertinya ada yang bangku kosong di sana saya lihat ya. Nah, itu Ada yang nggak hadir ini Pak. Siapa itu yang nggak hadir itu Pak Ketua? Siapa tuh nggak hadir itu? Yang di belakang sana kosong kursinya. Bu Eni Pak. Sakit mungkin Pak itu belum hadir. Iya, Heni. Ya cepat sembuh. Bu Heni. Yang sakit ya, yang sakit cepat sembuh. Ya mudah-mudahan bisa sekolah lagi. Tolong itu Pak Salam di samping kursi sampingnya itu ada sampah saya lihat di sana. Tolong dibersihkan dulu. Ada sampah. Nggak bagus ya. Nanti kita belajar lihat sampah ada nyamuk nanti kan dapat malaria kita nanti ya. Susah juga kita. Iya Pak, Iya Pak. Ya kita amankan dulu ya. Iya Pak ya. Oke. Kita mulai nanti pembelajaran kita dengan kita awali dengan membaca doa ya. Nanti Anda tolong ikuti doa bersama supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya minta kepada Bapak Salam, kepada Salam ya. Salam. Ya. Ya Pak. Oke. Coba nanti dipimpin doanya ya. Silakan dibaca doa ini ya bersama-sama ya. Silakan Salam. Ya Pak. Mari kawan-kawan, kita sebelum Bapak mulai pelajaran, kita berdoa bersama dengan mengikuti saya. Raditu billahi rabb. Raditu billahi rabba. Il islami dina. Wa bil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Sudah Pak. Ya, oke, terima kasih Salam ya. Mudah-mudahan setelah berdoa ini kita bisa berjalan, bisa beraktivitas dengan baik diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai dan kita pulang nanti membawa ilmu pengetahuan ya. Salam ya untuk teman-teman yang lain juga. Amin. Baik, pada Pak. kali ini kita akan belajar melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Itu kita berada di semester pertama di tahun ajaran baru ini ya, khusus untuk Anda sekarang yang baru belajar masuk di Senaya. Ini kita belajar semester satunya tentang materi kita adalah Al-Quran dan Hadis ya. Dari awal kita akan mencoba membahas apa itu Al-Quran, apa itu Hadis, bagaimana itu Al-Quran, untuk apa itu Al-Quran, dan seperti itu, dan selanjutnya sampai kepada hadis. Nah ini tujuan kita dalam pembelajaran ini. Salah satunya bisa Anda lihat di layar Anda bisa baca ya, kita akan memahami ya bagaimana bisa menerima Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita ya. Bagaimana kita menjadikan Al-Qur'an dan hadis itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita akan mempelajari juga apa itu pengertian Al-Qur'an, apa itu pengertian hadis, dan kita akan mempelajari juga nanti adalah fungsi Al-Qur'an itu untuk apa. Ya, tentu kalau nggak ada fungsi nggak mungkin ada gunanya Al-Quran. Kemudian kita akan pelajari juga nama lain dari Al-Quran. Kemudian kita akan mempelajari juga fungsi dari Al-Quran. Ya, Nanda semua, barangkali ini yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Ya, kemudian Bapak akan bertanya kepada Nanda dulu semua ya. Barangkali sebelum kita masuk materi, kita sudah apa tuh? Ya, Bapak akan lihat nanti
dari jawaban Ananda ya, sebagai sepintas lalu dulu sebelum kita belajar, Ananda mungkin sudah kenal apa itu, sering mendengar kata-kata Al-Qur'an ya. Ya. Sering mendengar istilah hadis ya. Sekarang Bapak mau tanya dulu. Mengapa kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita? Ya, kira-kira Ananda bisa menjawabnya? Karena dalam Al-Quran itu Pak sudah ada seluruh dasar Pak, tindak tanduk kita selama menjalani kehidupan ini Pak. Ya, oke, bagus Pak Lim ya, pakai dasar. Ada lagi yang bisa menjawab ya, mengapa kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, Safira. Silakan. Iya. Karena dengan mengimani atau mempedomani Al-Quran ini salah satu upaya untuk menyelamatkan diri kita untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat, Pak. Ya, bagus Safira itu ya. Itu jawabannya paling bagus. Safria, Pak. Ya, Safria ya, lupa saya ini. Besok duduk di depan lagi ya, jangan di belakang ya. Usahakan duduknya di depan lagi biar wajahnya nampak oleh Bapak. Kemudian Bapak mau tanya lagi ini. Tadi sudah ada yang ngomong tadi yang ya. Sekarang Bapak orang lain ya. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak punya pedoman dalam hidup? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya Pak, saya Pak. Oke, Munawir. Ya, kalau kita tidak punya pedoman hidup, kita akan kesasar, Pak. Nah, kita akan tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Jadi kita nanti akan ya akhirat. Halo? Ya. Oke. Ya, itu menurut Munawir, kalau kita nggak punya pedoman akan tersesat. Seperti itu ya Munawir ya? Ya, betul, betul Pak. Yang mau menjawab? Kalau kita nggak punya pedoman, ibaratnya kita di pramuka nih, kalau nggak ada pedoman gimana, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Ada yang bisa jawab? Oke, oke. Sekarang silakan Anda lihat gambar ini ya. Perhatikan gambar ini. Ya, ada 3 gambar yang Bapak tampilkan. Lihat yang pertama ada gambar tentang orang buta ya, berjalan dengan dipandu oleh salah seorang, atau ini sama-sama buta ini ya. Kemudian iya Pak ya. Oke, kemudian ada gambar kedua, itu kayaknya orang lagi linglung ya di tengah padang pasir yang nggak tahu kemana arah ya, ragu. Ya. Kemudian ada satu lagi gambar tentang kapal ya. Kapal ini sepertinya mau tenggelam ini dengan penumpangnya sudah berada di pucuk atas kapal ya, karena di bawahnya sudah berisi air barangkali, karena penumpangnya naik lagi ke atas lagi untuk menyelamatkan diri. Nah, ketika apa yang terpikir oleh Ananda ketika melihat gambar ini? Gambar pertama dulu. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Amir. Ya, kalau gambar pertama itu saya lihat ada yang baju merah menuntun orang-orang yang buta. Artinya arah yang mau dituju orang buta itu hanya akan tertuju apabila dituntun oleh orang yang benar, begitu Pak. Kalau yang salah, maka akan salah tujuannya, begitu Pak. Apalagi orang buta nggak pakai petunjuk, seperti itu ya Munawir ya? Ya Pak ya. Bagus jawabannya. Ada lagi yang bisa jawab tentang komentar gambar yang kedua atau gambar ketiga? Ada Nanda yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, ini Umi lagi. Bagus. Ya, saya ini akan menjelaskan gambar yang ada kapal ya Pak ya, kapal laut. Di situ saya berfilosofi bahwa setiap penumpang yang ada di kapal itu, satu orang saja yang membocori kapal itu, maka kapal itu akan tenggelam. Itu dari saya, filosofi dari saya. Ya bagus, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Umi ya. Jawabannya bagus sekali ya. Pakai filosofi tinggi ini kelasnya ini ya. Saya Pak. Ada lagi tuh, siapa lagi tuh? Saya Pak. Marni Pak. Silakan Marni. Tampil. Kalau saya lihat gambar kapalnya itu
kapasitasnya terlalu penuh, Bapak. Oh, terlalu penuh. Sehingga kapalnya jadi oleng, Bapak. Jadi oleng. Oh gitu ya. Bagus, bagus juga itu jawaban dari Marni ya. Marni beranggapan bahwa kapal ini terlalu penuh makanya dia bisa tenggelam ya. Nah, barangkali bisa Bapak jelaskan juga gambar ini adalah salah satu bagaimana kalau kita nggak punya pedoman ya Ibu ya, Bapak-bapak anak-anak Anda semua. Seperti ini kalau kapal tidak memiliki pedoman ya, misalnya muatan kapalnya 100 orang, kemudian dimasukkan 200 orang atau 500 orang, itu kan udah ada pedomannya kan. Kapal ini pedomannya nih. Sedangkan beli HP aja kita punya pedoman ya anak-anak semua. Pas beli HP kan beli ada pedomannya sana, ada buku pedoman di sana kan. Beli Honda motor ada pedomannya kan. Nah nggak mungkin lah kita hidup di dunia ini nggak punya pedoman. Ya, nah pedoman itulah yang nanti kita jadikan jadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Bayangkan kita ini manusia yang sangat berharga ini, ya, nah, dia harus punya pedoman hidup. Ya, barang kecil saja kita beli ada pedoman cara pemakaiannya. Ya, kalau nggak pakai pedoman, ya bisa kacau, ya bisa rusak barangnya, orangnya bisa rusak, barangnya bisa rusak. Oke, kita lanjut kepada pedoman yang pertama kita, yaitu Al-Quran. Ini Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita. Kira-kira menurut Anda semua, ya Al-Quran itu apa? Pak. Oke, Parlin, silakan. Pak. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, Pak, yaitunya qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Atau Al-Quran itu, Pak, ada juga yang artikan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, Pak. Oke, 100 untuk Parlin ya. Ini jawabannya udah sempurna ini ya. Berarti Parlin ada baca buku sebelum berangkat sekolah ya? Ada, Pak. Nah, bagus itu. Usahakan baca buku dulu. Pak, saya sempurnakan lagi, Pak. Oh, nih sempurna Saya lagi. juga baca buku semalam, Pak. Ya, silakan Marlin. Marni, baca. Al-Quran itu adalah bacaan, Pak, secara bahasa. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan secara mutawatir, Pak. Oke, bagus sekali ya. Ini jawaban dari Marni ini sudah mewakili jawaban Bapak nih ya. Jadi kalau Anda mendengar tadi pernyataan dari Marni tadi itu udah jelas itu semua apa itu yang dikatakan. Ya, Pak. Ya, Saya, Pak. Ada Pak, saya, Pak. ada siapa Pak, lagi? saya tambah. Iya, menambah ya Ibu saya saya dipaham dulu ya. Oke. Boleh, Pak. Al-Quran adalah wa kalamullah al-munazzalu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal bitawatiri min suratil Fatihah ila suratin Nas. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu, Pak. Oke. Ya, Pak. Saya Bagus. sempurnakan, Pak. Masih sempurna lagi, silakan Permato. Ya, Pak. Itu semuanya sudah jelas. Pertama, bacaan yang diturunkan, kalamullah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Satu lagi tadi mesti sempurnakan, Pak. Nah, itu beribadah yang bagi orang yang membacanya, Pak, sebagai ibadah. Bagus sekali Permato ya, sudah melengkapi itu. Di samping Saripah Hanum telah menjelaskan tadi, ditambahnya di belakang terhitung beribadah kita membacanya. Itulah pilihannya dengan Al-Quran ini ya. Kita baca yang lain dapat ilmu juga, baca buku dapat ilmu juga kita. Cuman apakah kita dapat pahala, dapat kebaikan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita di samping dapat ilmu, ya dapat manfaat dari sana, juga terhitung ibadah dalam membacanya. Oke, itu dari segi pengertian saya rasa Bapak rasa Pak Nanda sudah paham ya. Ya tentu itu. Nah, ini secara kalamullah seperti yang dijelaskan oleh Parlin tadi ya, antara kalamullah ini ya. Itu yang disampaikan itu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya.
Nah, itu diturunkan secara beransur-ansur, itu yang katakan dengan istilahnya mutawatir yang menurut Syarif Anum tadi ya. Oke, lanjut. Kita tahu turunnya Al-Qur'an itu dalam sejarah ada 22 tahun ya. 2 bulan 22 hari. Barangkali ada versi lain, bisa saja kita terima ya. Mudah-mudahan ini datanya valid dan di samping ada perbedaan pendapat, enggak apa-apa lah. Ya, yang penting ada datanya jelas ya. Ada selama di usia Nabi yang sudah melewati 41 tahun ya, baru beliau menerima wahyu itu. Ya, sampai nanti di usia 63. Oke, ini adalah sejarah turunnya Al-Qur'an. Oke. Kemudian ini hikmah beransur-ansur. Bisa dibaca tuh Salam? Kira-kira apa hikmah diturunkannya beransur-ansur Al-Qur'an itu? Kenapa Al-Qur'an itu nggak diturunkan secara sekaligus? Ya kan? Kan bisa saja diturunkan sekaligus oleh Allah itu. Nah, tapi Allah menurunkannya secara beransur-ansur. Kira-kira maksudnya apa tuh Salam? Saya aja Pak, yang baca Pak. Salam, suaranya nggak terdengar. Oke, Marni, silakan. Hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. 1. Meneguhkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan dakwahnya. 2. Kesesuaian dengan peristiwa, situasi, dan kondisi masyarakat yang dituju. 3. Untuk mendidik masyarakat yang sedang tumbuh atau mengalami perubahan. 4. Mempermudah dan menghafal dan memahami isi kandungan Al-Quran. 5. Membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kalam Allah, bukan kalam Nabi Muhammad SAW. Itu, Pak. Ya, bagus Marni ya. Nah, Sudah, ini Pak. terima kasih Marni ya. Udah jelas menyerangkan di sana hikmahnya ada 5 diantaranya ya. Itu samping meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW, itu menyesuaikan dengan peristiwa ya. Nah, mungkinlah Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur, sementara harus bertahap-tahap supaya Nabi Muhammad itu tidak kelepotan dalam menerimanya ya. Kemudian untuk mendidik masyarakat yang sedang tumbuh ya. Kemudian mempermudah dalam menghafal ya. Sama dengan kita belajar, kita beransur-ansur ya, step by step ya, sedikit demi sedikit. Kemudian membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut masuk kepada ayat yang berhubungan dengan turunnya Al-Quran itu ya. Dalam sebuah sumber, Al-Quran itu diturunkannya di bulan Ramadan awalnya ya, itu berpedoman kepada Al-Baqarah ayat 185. Oke, Ananda barangkali sudah mendengarkan pengertian ya atau definisi dari Al-Quran itu sendiri, kemudian bagaimana proses turunnya. Nah, sekarang ada lembar kerja ini dari Bapak, silakan Anda siapkan nanti di kertas lembarnya ya. Masing-masing kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Ada kita 10 orang, kita jadikan 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada berapa orang? 12,5 orang. Nah, mungkin 2,5 orang ya. Nah, kita jadikan 3 orang ya, satu kelompok. Ini tugasnya Anda semua, silakan dilihat di layar ya, di papan tulis Anda atau di monitor. Lihat itu, Anda ditugaskan untuk mencari kalimat Al-Qur'an itu sendiri yang ada di Al-Qur'an ya. Carilah kalimat Al-Quran itu dalam Al-Quran. Nanti kan Anda cari, cross check di Al-Quran, kemudian catat ya di surat berapa, di ayat berapa ada kalimat Al-Quran di sana. Nah, itu tugas pertama kita ya. Nanti kita akan presentasikan bersama-sama untuk Ananda semua. Bisa dimengerti Ananda semua? Siap, bisa Pak. Oke, alhamdulillah Ananda mengerti. Kemudian kita masuk kepada itu nama lain dari Al-Quran. Ada Az-Zikra, ada Asy-Syifa, ada Al-Furqan, Al-Huda. Oke. Nah, ini nama lain dari Al-Quran. Ya. Ayatnya. Kan Fadlin, silakan. Ya Pak. Suaranya agak bising Pak. Ya, silakan. Ayat 2 ya Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu aja Pak.
Baca artinya langsung. Artinya, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Oke, terima kasih Parlin ya sudah menjelaskan Ya, Pak. ayat tentang Al-Quran. Kemudian kita lihat lagi fungsi Al-Quran itu apa saja. Ya, ada fungsinya sebagai ajaran hukum Islam. Ini fungsi pertama dari Al-Quran ya. Terus ada fungsinya konfirmasi. Kemudian seluruhnya adalah petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Itu fungsi Al-Quran itu ya. Sebagai pengontrol kehidupan kita. Kalau nggak ada kontrol, kita nggak bisa hidup di dunia ini, perlu kontrol ya. Bayangkan Anda pergi ke sebuah kota, itu perlu pedoman hidup ya, pedoman perjalanan kita. Kalau nggak, kita akan tersesat nanti. Oke. Kemudian sumber hukum Islam itu sama-sama kita ketahui Anda semua ada Al-Quran ya. Sekarang kita baru membahas tentang Al-Quran. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi tentang apa itu hadis ya. Kita akan belajar lagi hadis itu apa kaitan dengan hadis. Kemudian ada lagi materi kita yang akan menyusul di belakang adalah ijma, ada qiyas. Nah, untuk sementara pengertian Al-Quran di pertemuan pertama ini, barangkali Anda sudah bisa memahaminya, bisa mengerjakannya nanti tugas-tugas yang telah Bapak sampaikan. Berikut kesimpulan pelajaran kita hari ini. Silakan Anda baca, silakan Anda tulis nanti ya. Bapak tinggalkan ini, silakan dicatat nanti ya. Ini adalah sebuah kesimpulan dari materi pertama kita. Barangkali ada pertanyaan Anda semua? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Pak. Paham, Pak. Sudah paham, Paham, Pak. Pak. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa bertemu kembali dengan bagus, dengan sehat semua. Yang sakit tidak ada lagi, kita bisa tampil, bisa hadir di sekolah ini bersama-sama. Terima kasih. Ya, Pak. Ucapkan kehadiran Anda pada hari ini dan silakan lanjutkan nanti dengan pelajaran yang lain. Oke, kita baca doa, silakan salam. Baca lagi doa penutup majelis kita dulu. Biar saya, Pak. Oke, ya silakan Parlin. Ayo kawan-kawan, kita baca doa penutupan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo. Subhanaka Allahumma. Ikuti. Subhanakallahumma Wa bihamdika ashhadu. wa bihamdika asyhadu Ulang ya. Ashhadu an la ilaha illa anta. asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak. Oke, terima kasih Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.